Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di-like, silakan di-subscribe. Kalau ada komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya akan melanjutkan segmen Kisah Twin Flame. Kali ini saya akan coba membacakan dari beberapa teman-teman yang sudah mencoba men-sharingkan ceritanya. Terima kasih banyak. Jadi ada salah satu cerita dari terima kasih kepada Eva Kurniati yang sudah men-sharingkan ceritanya. Jadi saya akan mencoba membacakannya. Dia sharingkan ceritanya di kolom komentar. Ya, jadi kali ini saya memberi judul dengan kisah Eva. Oke, kita langsung aja. Oke, saya ingin cerita sedikit. Saya wanita yang dulu pernah berumah tangga. Namun, saya merasa tak bahagia. Pasangan saya selalu menyakiti saya, baik dari kata-kata maupun perlakuannya kepada saya. Dari segi fisik. 4 atau 5 tahun sebelum terjadinya perpisahan saya dengannya, setiap kali pasangan saya menyakiti saya selalu merasa bahwa suatu saat nanti ada kekuatan atau dalam pikiran saya selalu ada cahaya yang terang dan ada rasa kekuatan yang akan membawa saya pergi melangkah. Namun saya tidak tahu entah cahaya apa atau kekuatan apa itu. Yang saya rasakan dan saya yakini saja gitu. Jadi Mbak Eva ini sebelumnya sudah pernah menikah dan mungkin situasinya kurang harmonis dengan pasangannya gitu ya, bahkan mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari tindakan, perkataan, bahkan secara fisik. Dan di sini dia merasa suatu saat nanti entah kapan itu dia merasa dia akan melangkah meninggalkan itu semua. Ya di sini dia mengatakan eh, belum tahu seperti apa gitu, cuman dia meyakini saja. Oke, kita lanjut aja. Oke, suatu hari tanpa sengaja saya bertemu dengan seorang yang awal mulanya hanya untuk konsultasi atas permasalahan saya. Tapi entah mengapa begitu melihatnya, saya merasa pernah dekat dengannya. Padahal kalau saya pikir saya baru itu bertemu dengannya. Setelah beberapa hari berlalu, saya merasa selalu ingat akan dia. Dan dia pun menghubungi saya, mengatakan bahwa bertemu dengan saya serasa pernah bertemu dan ada rasa tenang pada dirinya. Lalu mulailah kami mengadakan komunikasi melalui medsos. Oke, jadi memang ciri-ciri twin flame ada seperti itu ya. Kita nggak bisa tahu kapan kita ketemu dengan pasangan twin flame kita. Ya tiba-tiba aja bertemu dengan cara yang entah bagaimana kita pun nggak akan menduga hal itu. Gitu. Entah kenapa bagaimana kita dituntun ke suatu tempat, suatu acara, suatu kegiatan, atau apapun lah itu. Kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu ketemu aja. Dan seperti ini, memang ini pada umumnya, kita ketemu pasangan twin flame kita kok kayak ngerasa ada suatu getaran gitu ya. Atau kita pernah merasa entah pernah dekat dengan dia gitu. Secara batin tuh kita kita nyaman, kita tenang dengan dia. Jadi ketertarikan itu secara alami muncul gitu. Dan di sini dia cerita bahwa dia pun pasangan twin flame-nya pun merasakan hal itu gitu loh. Kayak pernah dekat, nyaman gitu. Biasa memang seperti itu dan makanya bisa dalam waktu singkat bisa menjalin hubungan yang lebih intens lagi. Ya komunikasi bisa lewat media sosial ataupun bertemu langsung seperti itu. Jadi memang twin flame pada umumnya sangat mudah dalam waktu singkat saling mudah lah kayak menjadi dekat. Padahal belum kenal-kenal amat dengan dia gitu. Jadi itu umum sekali, itu umum sekali. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Oke. Jadi dia habis itu mulai komunikasi lewat medsos, ya. Sementara itu, dalam hubungan saya dengan pasangan saya tidak terjadi perubahan. Masih selalu menyakiti saya. Suatu hari saya diusir dari rumah. Tapi hal itu dari dulu memang setiap ada permasalahan selalu dilakukannya. Namun, pada hari itu saya benar-benar pergi dari rumah. Jadi ceritanya selama ini, Mbak Eva ini dengan pasangannya selalu ada ketegangan dan dia harus sampai keluar dari rumah dan kali ini dia benar-benar melangkah keluar, jadi pergi dari rumah. Oke, berbulan-bulan saya mendiami pasangan saya.
Saya pun mulai mendalami permasalahan saya. Tapi entah mengapa, saya yang semula tidak berani untuk melawan, apalagi untuk nekat keluar rumah, akhirnya saya lakukan. Sehingga saya pun berani untuk mengambil langkah berpisah. Untuk sekedar tahu bahwa seseorang yang saya kenal tadi, saya tidak terlalu dekat dengannya. Tapi saya merasa kekuatan untuk sebuah keputusan itu saya dapatkan dari dirinya. Hingga terjadilah perpisahan saya dengan pasangan saya. Oke, jadi ini cerita yang memang umum sekali dalam hubungan twin flame. Misalkan kita terikat dengan ya entah karmik, entah pasangan pokoknya yang saat ini, entah siapapun. Jadi belum tentu hubungan percintaan, bisa juga pertemanan. Misalkan kita kayak dalam suatu situasi yang kita berada di sana terus. Kayak siklusnya tuh kayak nggak berubah-ubah gitu. Kayak kita terjebak di suatu situasi yang nggak mengenakan kita. Nah, ketika twin flame kita ini datang, itulah yang membuat kita berani melangkah lebih jauh. Dan ini umum sekali terjadi. Jadi, memang makanya dikatakan pertemuan dengan twin flame itu mengangkat jiwa kita pada frekuensi yang lebih tinggi, vibrasi yang lebih tinggi. Jadi, memang biasa ini terjadi, kita jadi berani melangkah, kita berani mengambil keputusan untuk mengarahkan diri kita kepada hal yang lebih baik. Gitu. Jadi, kita berani mengambil keputusan yang sangat penting. Apapun resikonya. Mungkin kalau dulu kita nggak berani melepaskan dari suatu siklus yang menyakiti kita terus, gitu ya. Kita terus-terusan terjebak seakan di situ. Tapi kita saat bertemu dengan twin flame kita, entah mengapa dalam diri itu kayak berani melangkah keluar dari zona itu. Ya itu sangat umum sekali. Saya sering dengar cerita seperti itu. Dan saya juga paham sekali soal itu. Jadi memang seperti itu, Kak. Jadi ada dorongan tersendiri yang kita ya nggak tahu, pokoknya ada dorongan di mana kita harus mengubah situasinya. Jadi di sini akhirnya Mbak Eva ini memutuskan untuk melangkah maju, gitu ya, melangkah keluar. Oke, langsung kita lanjutkan saja. Eh, ya dia dibilang di sini, padahal dia nggak terlalu dekat dengannya, cuman dia merasa kalau semua itu dorongan itu berkat berkat dia, gitu loh. Ya memang Tifton seperti itu. Kita bisa merasa benar-benar punya ikatan yang sangat mendalam, bahkan orangnya kita nggak benar-benar kenal, kita nggak tahu keluarganya seperti persisnya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Kita nggak perlu sampai tahu sedalam itu, ketika pertama kenal pun kayak kita bisa merasa punya ikatan itu. Nah di sini Mbak Eva ini cerita seperti itu, padahal belum dekat, nggak terlalu dekat padanya, tapi kayak dorongan itu berasal dari dia. Oke? Eh, hingga terjadilah perpisahan, gitu ya, dia bilang seperti itu. Jadi akhirnya dia berpisah dengan pasangannya. Setelah perpisahan, kami pun terhubung lagi. Jadi Mbak Iva ini terhubung lagi dengan pasangan twin flame-nya. Setelah perpisahan, kami pun terhubung lagi. Dari sinilah kami menjalin hubungan. Yang sampai akhirnya saya merasa hubungan dengannya seperti saling mengejar. Ya, ini umum terjadi pada hubungan twin flame. Tarik-menarik, kejar-mengejar, on-off gitu ya. Chase runner, yaitu umum sekali. Oke, saat ini saya memilih melepaskannya. Namun, saya merasa sangat sakit sekali. Terkadang saya lupa akan dirinya, tetapi sekali waktu saya ingat kembali dengannya. Dan merasa sedih yang amat sangat. Di sini saya ingin membahas ya singkat cerita dia Mbak Eva ini dia berani melangkah keluar. Terus setelah dia mengakhiri hubungan dengan pasangannya, dia terjalinlah dengan pasangannya ini dengan twin flame-nya menjalin hubungan, tapi nyatanya hubungannya on off, kejar mengejar ya seperti itu tuh umum sekali terjadi. Oke, kemudian dia bilang dia memutuskan untuk melepaskannya, gitu. Ya, ini dinamika yang sangat umum sekali terjadi, gitu. Jadi kita udah nggak kuat dengan perlakuannya dia atau hubungan ini yang kayak nggak ada kejelasan, gitu. Kayak dia maju, ntar balik lagi, maju, balik lagi. Nah, capek mental, capek fisik, gitu ya. Terutama mental. Akhirnya di sini Mbak Eva memutuskan untuk
melepaskannya, gitu. Namun merasa sangat sakit sekali, ya tentu aja. Pasti sangat-sangat sakit sekali, sangat sakit sekali, gitu. Eee, di sini terkadang saya lupa akan dirinya, tapi sekali waktu saya ingat kembali dengannya dan merasa sedih yang teramat sangat. Ya ini umum sekali terjadi karena kita nggak bisa benar-benar 100% melupakan pasangan twin flame kita. Entah semenyakitkan, dia sudah menyakiti kita seperti apapun, kita nggak akan mungkin bisa melupakan dia sepenuhnya kayak nggak pernah kenal, gitu loh. Tapi kalau memang sudah stabil, emosi kita ke dia tuh bisa hilang memang. Cuman untuk lupa nggak mungkin akan lupa, gitu. Di sini dia cerita kalau energinya pun balik lagi. Memang seperti itu. Makanya ada dikatakan kita tuh nggak bisa bener-bener secara penuh, move on secara penuh gitu ya, dalam artian pikiran udah nggak ke sana, emosi nggak ke sana. Kalau emosi bisa, kalau udah stabil itu bisa, tapi pikiran tuh kayak tetap aja ketarik lagi ke sana. Karena twin flame ini kan saling berbagi energi. Ketika energi dia kita rasakan, nggak mungkin kita ngelupain dia gitu loh. Udah pasti pikiran kita akan nyangkut ke sana. Terus, 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 dan terus. Terutama saat energi dia datang. Nah, sementara energi itu kan saling kait terkait gitu loh. Saling mentransfer gitu. Terutama di fase feminin yang peka terhadap energi. Jadi wajar aja ketika energi itu datang, akhirnya pikiran kita ke sana lagi, dan ke sana lagi. Gitu. Jadi di sini cerita Mbak Eva ini cerita kalau dia ya berusaha melepaskannya, dia ada satu momen di mana oh dia sudah bisa, oh rasanya udah stabil nih, udah tenang nih, saya udah bisa lupain dia, ternyata ketarik lagi ke sana lagi. Ini yang umum sekali terjadi dan ini wajar kok. Karena twin flame seperti itu. Saling berbagi energi. Entah misalkan DM-nya atau pasangan twin flame kita sedang mengalami suatu masalah, itu bisa juga, atau sedang sakit, atau apapun itu, atau bahkan sedang memikirkan kita, itu energinya datang. Kita menangkap energi itu. Efeknya, kita teringat dia. Kadang, itu pun bisa kita rasakan perasaannya dia juga. Gitu. Jadi misalkan kalau dia sedang sedih, ya kita ikut sedih. Terlebih lagi, pasangan twin flame ini kan saling mirroring. Kita merasakan perasaannya dia, gitu. Jadi kita sedih. Dan dia pun begitu. Jadi bisa double, double, dan double. Jadi sedihnya tuh berkali-kali lipat. Beda sekali. Kita cuma teringat dia, kita sedihnya berkali-kali lipat. Karena efek mirroring itu. Kita merasakan energinya dia, kesedihannya dia pun merasakan, akhirnya dia pun bisa merasakan energinya kita, kesedihan kita. Dan balik lagi, kita merasakan energi dia yang sudah double. Jadi bisa berkali-kali lipat. Dan itu wajar sekali. Jadi umum. Umum kok. Gitu. Jadi emang banyak sekali ngomong, oh kayaknya saya sudah tenang, oh besoknya tahu-tahu kok saya merasa sedih lagi, kok saya merasakan energi dia lagi, kok saya kepikiran dia lagi. Ya karena itu, kita nggak bisa melepaskan, memisahkan energi kita dari eh, energi dengan pasangan twin flame kita. Jadi saling energinya itu akan saling kait mengait terus saling mentransfer. Jadi ya wajar aja kalau kita tuh udah mau coba move on pun ketarik lagi, ketarik lagi, ketarik lagi. Kepikiran lagi. Terus 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 seperti itu. Karena memang kayak magnet, bener-bener magnet gitu loh. Dan kalian nggak akan rasakan itu pada orang lain. Kalian akan rasakan itu dengan pasangan twin flame kalian. Yang bisa sampai sebegitunya memang hanya pasangan twin flame gitu. Karena pada dasarnya kalian satu gitu. Jadi apapun biasanya yang twin flame kita sedang rasakan itu bisa mengefek ke kita. Ya, jadi ini wajar sih. Kalau kita ketika rasa kita sudah, oh kayaknya sudah bisa move on, terus kayaknya ketarik lagi, ketarik lagi. Bahkan twin flame kan hubungannya seperti itu, on off, on off, on off, sampai nanti ketika memang sudah waktunya, memang union itu harus terjadi ya terjadi, seperti itu, gitu. Oke, jadi di sini Mbak Eva dia memilih melepaskan, memang sangat sakit sekali, ya dibilang begitu ya pastilah, pasti, gitu. Karena tapi memang itu yang harus biasanya emang itu yang terjadi, dinamikanya memang seperti itu, gitu ya. Oke, ya terus dia bilang, "Beberapa hari lalu, saya selalu terngiang-ngiang di telinga saya potongan sebuah lagu dan saya menyanyikan sedikit potongan lagu itu yang nyatanya saya tidak hafal lagu itu. Setelah beberapa hari, ada keinginan saya mencari lagu tersebut dan mendengarkannya. Anehnya, baru mendengarkan awal musiknya, saya merasa amat teramat sedih seakan menusuk di hati saya dan saya merasa dekat dengannya.
Oke, Mbak Eva sendiri di sini dia cerita kalau dia itu sebenarnya nggak hafal lagu itu gitu. Cuman setelah beberapa hari dia punya keinginan atau dorongan, ya, yang seperti ini sih biasanya tuntunan gitu loh. Jadi yang eh, kita dapat suatu petunjuk, entah lagu, entah nomor, angels number atau apapun itu. Terus kita kayak dapat ada dorongan dari dalam, kayak pengen cari tahu gitu loh. Nggak apa-apa, itu tuntunan sebenarnya. Jadi silakan aja cari tahu nggak apa-apa. Jadi dia kayak ada dorongan pengen tahu lagu itu gitu loh. Jadi suatu saat dia kayak terngiang-ngiang gitu. Kayak potong sebuah lagu dan saya menyanyikan sedikit potongan lagu itu yang nyatanya saya tidak hafal lagu itu. Sebenarnya dia nggak hafal, cuman kayak terngiang terus gitu ya. Oke, setelah beberapa hari, terus dia ada keinginan untuk mendengarkan lagu itu. Anehnya, baru mendengarkan awal musiknya aja, saya merasa amat teramat sedih. Akan masuk di hati saya, dan saya merasa dekat dengannya. Oke, saya akan coba menjelaskan di sini. Ini sebenarnya adalah komunikasi twin flame. Bisa dibilang salah satu bentuk telepati. Ingat, saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya. Jadi misalkan kalau kita sedang mendengarkan lagu apa, dan perasaan kita menuju ke arah pasangan twin flame kita, itu pun nyampe gitu loh. Dan itu terdengar dengan dia, itu pun bisa ya. Nah, di sini dia ada terngiang-ngiang gitu ya. Ini pun salah satu bentuk komunikasi atau sinkronisitas dari twin flame. Memang seperti itu gitu. Kok saya nggak kenal lagu ini, saya nggak tahu lagu ini, tapi kok ini kayak muter terus di pikiran saya gitu loh. Terus begitu dia mencari tahu liriknya, terus dia kok ngerasa energinya, terus merasa sedih banget gitu. Terus merasakan menusuk hati gitu. Jadi, ini kemungkinan, ya ini saya rasa, ini adalah bentuk komunikasi twin flame. Jadi ada pesan yang disampaikan melalui lewat lagu. Memang bisa seperti itu dan itu wajar sekali dalam hubungan twin flame itu wajar sekali. Jadi kita bisa mengirimkan pesan ya lewat apapun itu, lewat media apapun itu. Gitu. Makanya banyak sekali yang cerita memang juga dan saya juga mengalaminya kok. Itu kayak kita bisa komunikasi, oh kita dapat jawabannya lewat apa? Kita dapat entah dari lagu, entah di film, entah apapun itu. Entah kata-kata, tulisan, atau apapun itu. Ini salah satu bentuk komunikasi. Jadi Mbak Eva ini, dia mendapatkan suatu lagu yang sebenarnya dia nggak hafal, terus tapi kayak terngiang-ngiang terus, tapi jadi penasaran, pengen tahu artinya, dan itu tiba-tiba merasakan kesedihan. Ya sebenarnya itu karena energinya pun sampai. Karena bentuk telepati pasti seperti itu, gitu loh. Jadi energinya itu ke transfer dan ini dirasakan. Kita rasakan, kita nyerap. Dan kita pun kayak dapat pesan lewat lagu, gitu. Jadi di sini memang twin flame itu bisa mengingat, mengenang, memikirkan hal yang sama di waktu yang sama. Jadi kemungkinan kenapa di sini tahu-tahu setelah mendengarkan awal musiknya terus merasa sedih, terus kayak menusuk di hati, bisa jadi itu memang mirroring dari perasaannya dia atau bertemu dalam pikiran. Energinya tuh saling mengait dan pesannya juga nyampe, energinya nyampe, jadi perasaan sedih itu muncul. Ditambah lagi, ingat twin flame itu mirroring, jadinya sedihnya memang bisa berkali-kali lipat. Oke, terus ya, sedangkan kami saat ini tidak saling bicara, namun tidak saling ngeblok. Ya, jadi saya ingin tahu apakah saya berada dalam hubungan twin flame. Oke, ceritanya sampai situ. Ya, jadi belum ada kelanjutannya. Ya, dia bertanya apakah saya benar dalam hubungan twin flame. Sebenarnya ya, twin flame ya seperti itu. Memang seperti itu. Jadi dinamikanya misalkan kita punya hubungan sebelumnya kita nggak bahagia, kita bahkan ya bisa dibilang hancur-hancuran gitu loh. Kita ibaratnya kita pengen dengan orang lain gitu ya, pengen merasakan hidup bahagia dengan pasangan kita, ternyata yang didapat ternyata berbeda, jauh berbeda. Terus sampai ketemu dengan pasangan twin flame kita, terus akhirnya ada dorongan dari dalam untuk melangkah keluar gitu ya. Dari cerita ini semua, ya menurut saya ini hubungan twin flame. Gitu. Tapi sebenarnya sih nggak perlu sekali lagi nggak perlu terlalu di labeling ya gitu. Twin flame itu hanya label kok. Jadi nggak masalah entah itu karmic,
twin flame atau soulmate, ya cuman kalau misalkan ditanya, ya twin flame memang seperti ini. Gitu, hubungan twin flame seperti ini. Nah, saran saya adalah, ya serahkan aja semuanya pada Tuhan. Gitu. Kalau memang saat ini misalkan sedang dalam separation, ya banyak-banyak aja berdoa, banyak-banyak meditasi, sebisa mungkin detachment dari dia. Gitu. Jangan kepoin dia, jangan musingin dia sedang apa, bagaimana, nah biarkan aja, nanti biarkan semuanya berjalan dengan semestinya, gitu. Jadi sejak awal kalian bertemu itu sebenarnya udah suatu rancangan yang luar biasa sampai itu bisa benar-benar terjadi ketemu, gitu. Jadi ya untuk endingnya pun ya serahkan aja pada Tuhan, pada semesta, biar semuanya itu berjalan sesuai seharusnya, gitu loh. Kita lepaskan semua beban itu pada Tuhan, gitu. Makanya selalu saya ngomong, selalu berdoa, selalu meditasi, gitu. Fokusnya ke diri sendiri dulu saat ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ceritanya untuk Mbak Eva Kurniati yang sudah men-sharingkan ceritanya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Oke, mungkin podcast kali ini seperti itu ya. Oke, nanti teman-teman silakan yang mau sharing cerita juga silakan. Kalaupun mau konsultasi, curhat, boleh juga. Jadi saya menyertakan nomor saya di kolom deskripsi, jadi silakan cek aja. Jadi yang mau konsultasi ataupun curhat juga silakan. Oke, mungkin podcastnya sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.